sejahtera, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun masih lewat kebaktian online. Tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin, amin. Dan tanpa terasa sudah 6 bulan kita menjalani kebaktian secara online. Dan selama beberapa bulan saya berkhotbah seri. Saya bahkan harus merubah seri yang saya sudah siapkan karena tahun ini tentang pemuritan. Dan Tuhan taruhkan pesan-pesan yang banyak di hati saya. Karena saya menanyakan Tuhan, apa sih rencana Tuhan dengan pandemi yang besar ini? Tuhan mau bicara apa sama umatmu? Dan Tuhan kasih satu ayat di awal pandemi itu terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata di dalam itu yang terus merema. Sehingga mungkin hampir 20 kali saya berkhotbah. Itu bukan hanya di hari Minggu tapi dalam pray, praise and worship saya khotbah. Dan itu semua khotbah yang baru fresh dari Tuhan. Dan saya khotbah dalam lindungan Allah, dalam berkat Allah, dalam kasih Allah, dalam pengembalaan yang baik, dalam takut akan Tuhan, dalam kesengsaraan, dalam kelemahan dan banyak hal sampai hampir 20 khotbah. Dan saya percaya itu pesan Tuhan bagi setiap kita. Ada satu bagian yang saya belum sampaikan dan saya coba sampaikan secara seri mungkin dalam 4 kali pertemuan. Dan kali ini udah nggak ada judul dalam lagi, tapi judulnya adalah The Time atau waktu. Dan ini pesan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat. Di sini saya siapkan sebuah jam dinding, pasti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dengan jelas. Jam ini menunjukkan waktu dari detik menjadi menit. Dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, dan seterusnya. Di waktu inilah kita bisa mengalami kebahagiaan, tapi di waktu ini juga kita bisa mengalami kesedihan. Di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya sukses, tapi di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dan kalau kita mau belajar betapa berartinya waktu. Kalau waktu 1 tahun kita bisa tanya sama orang yang gak naik kelas rasanya seperti apa. Teman-temannya udah naik misalnya ke kelas 5 dia masih di kelas 4 ketemu sama adik-adik kelas selama 1 tahun. Lalu kalau mau tahu artinya waktu 1 bulan tanya sama orang yang salah potong rambut. Karena dia ketiduran dibotakin rambutnya mesti butuh waktu 1 bulan untuk numbuh lagi. Mau tahu artinya waktu 1 jam? Tanya sama kekasih yang lagi nunggu pacarnya dan pacarnya telat jemput dia. Apalagi mungkin belum zamannya HP-an. Mau tanya waktu 1 menit, tanya orang yang ketinggalan pesawat. Saya punya beberapa teman yang punya pengalaman ketinggalan tiket pesawat. Karena hal-hal yang simpel, ketinggalan paspor lah, tiba-tiba ada truk kebalik. Dan masalahnya beli tiket murah, tiket promo, nggak bisa di refund dan lain-lain. Dan mau tahu artinya 1 detik. Tanya sama orang yang kalah lomba lari, mungkin 1 milidetik, betapa berharganya waktu. Dan Tuhan mau untuk kita belajar menghargai waktu yang ada ini. Jangan sampai kita lewatkan bulan demi bulan, lewat pandemi yang ada. Mungkin ada yang udah jalan normal, ada yang mungkin masih bersungut-sungut. Aduh kenapa ya ini terjadi ya, kapan ini selesai dan sebagainya. Tapi kenapa kita gak pakai 6 bulan ini untuk nangkep Tuhan maunya apa. Sehingga keluar dari krisis ini, dari pandemi virus ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah The Time. Dan ini adalah ayat yang merupakan kunci dari pemberitaan firman Tuhan sepanjang hari ini. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi.
Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ambil satu bagian dari ayat 28 dan ini menjadi dasar di mana saya menulis apa yang Tuhan taruh di hati saya, pesan Tuhan bagi hidupku dan bagi jemaat. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah. Jadi kita udah jalani 6 bulan di Indonesia ini, jangan lewat begitu aja. Waktu, time sangat berharga. Kita harus beribadah kepada Allah. Ibadah itu begini, segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya untuk Tuhan. Bukan hanya kebaktian online seperti saat ini, tapi sehari-hari saat kita bekerja, berolahraga, belajar dan lain-lain. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Nah Tuhan mau, ini pesan Tuhan, ibadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada yang beribadah tapi gak berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Lalu saya tanya sama Tuhan aplikasinya seperti apa dan kita akan belajar 3 hal. 3 hal pada hari ini. Apa 3 pesan Tuhan sehubungan dengan waktu? Bagaimana kita belajar beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Yang pertama, it is the time to redefine. Ini adalah waktu untuk mendefinisi kembali. Definisi itu kan bicara mengenai pengertian. Ini definisinya adalah sebagai berikut. Kalau kita salah mendefinisi, kita akan salah nangkep dan kita akan salah menjalankan kehidupan ini. Ada banyak contoh dan saya ambil 3 saja yang perlu kita perbaiki. It is the time to redefine. Yang pertama adalah meredefinisi arti gereja. Seperti kita ketahui, kita nggak bisa mengikuti kebaktian di gedung gereja. Tapi Tuhan ingatkan begini, walaupun kita nggak bisa ngumpul, kita harus tahu pengertian gereja yang benar. Ya, ini masih di nomor 1, meredefinisi kembali. Misalnya contoh yang Tuhan ajarkan adalah tentang gereja. Gereja. Ada banyak yang udah bilang, ayo dong Pak dimulai lagi, mall aja udah buka. Kita rata-rata kehadiran bisa kurang lebih 10.000 orang. Dan ada maksimum capacity. Dan kita melihat korban masih terus bertambah, orang yang kena positif COVID masih bertambah dan kita timbang belum memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi kalau kita punya definisi yang benar tentang gereja, walaupun kita lakukan secara online itu gak masalah. Nah gereja itu sebetulnya bukan gedungnya. Orang berpikir seringkali gereja itu gedung, ada salib. Gereja itu yang benar, jadi ini salah, ini gedung gereja. Ya. Jadi ini gedung, saya tulis ini gedung. Tapi gereja yang sebenarnya adalah orangnya. Nah ini pengertian yang benar. Ini gereja yang benar ini. Gereja adalah orangnya. Definisinya apa? Seseorang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, lalu sekarang berdiri di mana Tuhan taruh dia, mungkin di keluarga, di sekolah, di pemerintahan, di bisnis. Dan di situ dia menjadi terangnya Tuhan, menjadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Itu definisi gereja. Jadi dalam saat-saat seperti ini
Jangan lagi hidup dengan definisi yang salah tentang gereja. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah orangnya. Nah berarti yang kumpul rame-rame itu apa? Kan kita berpikir gereja aduh ngumpul nih. Kalau konteksnya di Gilgal di Elang Laut nih seru nih ada 6 kali kebaktian. Nah ini namanya gereja lokal. Kalau orangnya udah banyak gereja lokal. Jadi gereja lokal punya arti gini. Kumpulan dari gereja-gereja. Kumpulan dari orang-orang atau gereja yang berada di sebuah tempat tertentu yang dipimpin atau digembalakan oleh seorang gembala sidang. Ini gereja lokal. Nah waktu gereja lokal tutup nggak bisa ngumpul seperti ini, kita tetap masih bisa jadi gereja. Jadi definisi gereja itu harus benar. Makanya kita bisa melewati krisis dengan sukacita, dengan bahagia. Walaupun aku nggak bisa kebaktian, aku tetap punya definisi yang benar. Gereja adalah saya. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, berdiri di sebuah tempat tertentu, entah di keluarga, di perusahaan, di sekolah, dan di situ aku jadi terang, jadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Aku harus jadi saksinya Tuhan di sana. Jadi tanpa kita ngumpul hari Minggu, kita bisa berfungsi jadi gereja yang benar. Gereja yang benar, gereja ada untuk Tuhan. Kita masih bisa nyembah Tuhan kok di rumah, di gereja. Ya tapi kan kayaknya nggak asik Pak, nggak ada alat musiknya, nggak ada singernya, nggak ada worship leader. Loh berarti kita jadi gereja cuma hari Minggu doang dong. Senin sampai Sabtu ngapain? Di rumah kita bisa jadi gereja, ya kan? Apalagi gereja ada untuk sesama. Walaupun kita nggak ngumpul, kita masih bisa menolong orang lain. Selama 6 bulan ini saya dan istri juga menolong banyak orang. Bisa transfer, kita bisa kirim lewat Gojek, kita bisa telepon, kita bisa doakan orang. Bisa video call. Gereja ada untuk apa? Gereja ada untuk memuridkan. Bisa, ini kesempatan saya banyak ketemu waktu dengan anak saya dan saya banyak muridkan dia, kasih nilai-nilai. Saya lakukan pemuridan secara online, secara telepon. Masih bisa. Gereja ada untuk apa? Untuk fellowship, untuk bersekutu. Masih bisa. Bahkan kita lakukan family cell secara online. Jadi walaupun secara gedung gak ngumpul masih bisa dilakukan secara online. Masih bisa berfungsi sebagai gereja. Apalagi gereja ada untuk pergi. Masih bisa memberitakan Injil. Sementara kita gak bisa ngumpul, YouTube channel saya tetap jalan. Ada orang-orang yang menerima Yesus, ada orang-orang yang bertobat. Saya buat IG live, banyak orang dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di waktu-waktu ini kita nangkep. Kita harus meredefinisi banyak hal yang salah. Ini contoh yang pertama tentang gereja. Lalu yang kedua, ini yang Tuhan sampaikan kepada saya, coba redefinisi arti Kristen. Kristen itu punya arti apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, kita bukan pengikut Gilgal, kita bukan pengikut Juan Mogi, kita pengikut Kristus. Walaupun Bapak Ibu Saudara nggak bisa kumpul di gedung gereja, kita nggak bisa ketemu dengan Pastor Juan Mogi, tapi kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah adalah roh, dimanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, dia ada sama-sama kita. Bahkan di rumah, di tempat Bapak Ibu sekarang kebaktian Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah adalah roh. Kita adalah pengikut Kristus. Dan tujuan kita ngikut Kristus, kita sama seperti yang kita ikut. Kita sama seperti dengan Yesus. Tanpa kebaktian di gedung, kita masih bisa serupa dengan Yesus. Saya beri contoh. Saya itu kan pengen sehat. Saya pengen juga melatih otot-otot saya supaya terbentuk bagus. Bukan isinya lemak tapi otot. Biasanya saya fitness. Ke tempat fitness, ada pelatihnya. Sekarang gak bisa, fitness sempat buka berapa hari ditutup lagi. Yang saya lakukan apa? Di rumah, angkat dumbbell, push up, sit up, plank, mountain climber, lain-lain. Dan saya pakai Zoom. Jadi Zoom itu kita bisa klik. Siapapun pelatihnya, ada bule, ada Pak Le, ada teman saya orang Indonesia, ada orang bule yang rambutnya pirang latih. Rata-rata sama yang diajarin. Tinggal kita mau gak jadi sehat.
Jadi sama, walaupun secara online, lewat family cell-nya online, kebaktiannya online, semuanya nggak bisa ketemu secara fisik. Tapi kalau goal kita jelas jadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita mungkin nggak pakai dumbbell melatih otot rohani. Kita ada Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing, ada di gadget kita masing-masing. Kita baca Alkitab, kita hidupi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya waktu saya pelayanan di China. Di China itu kekristenan tidak sebebas yang ada di Indonesia. Jadi 2 kali saya trip ke China, di salah satu trip itu, saya kan biasanya kalau pelayanan rapih kan, ada jadwalnya, jadi nanti dijemput, nanti jam segini khotbah, tempatnya di sini, waktu khotbahnya sekian lama, temanya apa. Kali ini nggak ada jadwalnya, nggak ada apa-apanya. Saya tanya kenapa kok pelayanan kacau kayak begini? Dia bilang begini Pak, soalnya kalau di China kita nggak bisa kumpul seenak kita. Ada gereja-gereja yang resmi, tapi ada pertemuan-pertemuan juga yang nggak bisa dilakukan seenaknya. Jadi caranya bagaimana kita tahu? Oh begini Pak, nanti kalau udah malam-malam, besok mau pertemuan nih pagi dikasih tahu. Jadi kumpul di sini jam sekian. Itu mereka menderita sekali. Saya baca sebuah buku tentang pelayanan di sana, sampai untuk mereka punya satu Alkitab itu nggak bisa, saking kurang. Jadi Alkitab disobek-sobek, ada yang dapat 1 lembar, ada yang dapat 1 fatsal. Dan setelah mereka baca, mereka hafalin. Karena kalau ketahuan punya Alkitab, ada risikonya. Dan tuker-tukeran sampai kumel, hanya supaya mereka bisa jadi pengikut Kristus. Ada banyak cerita. Kita masih hidup di negara yang Pancasila, bebas beragama. Jadi usul saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak kita terima kasih Tuhan. Aku sekarang dilatih mandiri, dilatih dewasa jadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Aku bukan pengikut Pastor Juan Mogi, bukan pengikut Gilgal, aku pengikut Kristus. Nanti kalau keadaan udah normal, memang gereja lokalku di Gilgal, aku balik lagi. Justru menurut saya ini ujian bagi kekristenan kita. Ya, redefinisi. Apalagi sukses. Wah ini satu poin kita bisa bahas dalam. Ada banyak hal yang Tuhan ajarin saya untuk meredefinisi. Ayo Bapak Ibu redefinisi banyak hal. Banyak orang berpikir gini, sukses kalau saya punya ini, saya punya itu, saya bisa pergi ke sini, saya bisa pergi ke situ. Sekarang orang-orang yang menganggap dirinya sukses, bahkan ada yang udah aktif, ada yang setiap hari udah ngantor, ada yang masih digilir seminggu 3 hari, ada yang masih di rumah karena jenis pekerjaannya. Sekarang mana? Orang udah nggak bisa cantik-cantik, kemana-mana pakai masker. Jadi saya kalau ketemu orang, saya kan juga agak kalau nggak pakai masker aja juga siapa ya? Kita udah pernah ketemu belum ya? Apalagi saya pakai masker. Jadi saya bilang siapa ya? Nggak bisa kenalin. Jadi itu make up segala udah ketutupan ya kan. Baju-baju yang cantik-cantik ibu-ibu udah gak bisa dipakai-pakai lagi. Jadi ada banyak ibu-ibu yang suka perginya ke mall kemana untuk nunjukin bajunya yang cantik. Sekarang di rumah foto-foto sendiri. Gak semua orang sekarang berani dengan sering ke salon. Mau pergi aja punya uang, bisa beli tiket, mau pergi takut di pesawat. Sekarang semua meeting antar negara pakai Zoom. Saya khotbah di Australia pakai Zoom, diundang khotbah di mana lagi? Di Amerika pakai Zoom, sampai kemarin salah kebalik jadwal. Jadi untung pendetanya gini, Pak kebaktian udah mau mulai ya? Hah? Itu hari Minggu ya? Saya bilang bukannya Senin Amerika, iya Pak waktunya kebalik. Aduh saya bilang untung sama istri, saya bilang untung saya belum tidur. Buru-buru pakai jas, pakai kemeja, rapi-rapi nyisir semuanya, khotbah langsung. Untung saya udah siapin. Diundang mana lagi di Belanda kemarin, itu semua udah pakai Zoom. Jadi sekarang orang yang bisa beli apa aja, yang bisa pergi kemana aja ngerti. Oh ternyata sekarang gak berarti semuanya. Tuhan bilang ingetin nama jemaat, ingetin nama dirimu sendiri. Lihat nih gedung gereja yang besar, mau bangun lagi di PIK 2, isinya apa? Isinya siapa? Sukses itu bukan seberapa besar gedung gereja yang kita punya. Seberapa besar, seberapa banyak jemaat yang kita punya. Itu untuk pendeta. Nah untuk para pengusaha, orang-orang di marketplace. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki. Seberapa besar bisnis yang kita miliki. Tapi sukses adalah apa? Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Cari tahu Tuhan maunya apa. Ini yang pertama.
Jadi beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut adalah punya definisi yang benar. Ini yang pertama, it is time to redefine. Yang kedua, it is the time to experience. Beribadah yang benar itu kita mengalami Tuhan. Kalau enggak jadi rutinitas. Datang hari Minggu itu kalau enggak telat puji-pujian ya kan. Terus marah-marah, lagu apa nih nggak tahu lagu baru. Om, tante karena Senin sampai Sabtu nggak pernah nyanyi di rumah, nggak pernah muji nyembah Tuhan. Kalau lagu lama, lagu-lagu lama. Kalau lagu baru, lagu-lagu baru. Maunya lagu apa om? Maunya lagu apa tante? Jadi kekristenan tuh bukan kayak gitu ya, kayak sebuah kebiasaan datang udah gitu dengerin firman. Kalau bagus kita happy ya kan. Kalau jelek tuh orang khotbah bagus, lebih bagus lagi kalau nggak khotbah. Ada aja gitu kan, pendek kependekan, panjang kepanjangan. Mau panjang mau pendek yang penting firman tuh dilakukan atau tidak. Udah ngasih persembahan pulang. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu hidup sesuai maunya kita sendiri. Ada banyak orang Kristen yang gak baca Alkitab. Ada banyak orang Kristen yang gak saat teduh. Gak cari tahu kehendak Tuhan. Dan akhirnya gak ngalami apa-apa dalam hidupnya. Kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan. Jadi waktu saya bilang Tuhan ini kok saya tuh ngebayang gini. Apa di surga ya Tuhan sama malaikat-malaikat lagi gini nih. Rasain lu enakan COVID, enakan pakai masker. Emang Tuhan sejati itu enggak? Saya percaya dia Bapa yang baik. Kalau dia masih lihat ini dan COVID ini masih terjadi, saya tahu ada rencana Tuhan yang belum selesai dan masih harus digenapi. Nah kitanya harus nangkep. Tuhan mau kita kembali mengalami Tuhan. Kekristenan enggak sekedar agama, enggak sekedar teori, enggak sekedar rutinitas, enggak sekedar hal-hal yang udah biasa deh kita lakukan. Tapi pengalaman dengan Tuhan. Ini saatnya kita mengalami dia Tuhan yang menjagai, dia Tuhan yang melindungi, dia Tuhan yang memberkati, dia Tuhan yang menyelamatkan. Saya keep kesaksian ini sampai 6 bulan. Dan gak tahu dalam seri-seri yang lain rasanya saya belum ceritakan. Belum, it is not the time to share. Jadi saya lihat sebentar tanggal 15 atau 16 Maret ya kita mulai kebaktian. 15 Maret. Jadi 15 Maret itu kita salah satu gereja yang pertama kali mulai kebaktian online. Nah saya masih sempat ke Israel sebelumnya dengan mungkin hampir 300 orang, 200 sekian puluh orang. Istri saya sakit, istri saya gak ikut, sakit sampai 2 kali masuk rumah sakit. Saya berapa kali tidur di rumah sakit jagain karena ada yang sempat panjang seminggu. Udah dikasih obat, udah diterapi, gak sembuh-sembuh. Saya bilang sakitnya apa dok? Mungkin virus, COVID bukan dok? Bukan katanya. 2 kali masuk rumah sakit. Dan pernah malam-malam istri saya itu udah kayak mau mati. Dia sendiri yang ngomong, sayang aku udah mau hilang nih kayaknya. Aduh anak saya udah nangis, saya telepon adik saya udah cepetan nih jagain dulu istri saya. Wah cepet-cepet saya pakai mobil ke rumah sakit. Waduh rumah sakit penuh. Ingat kan musim-musim gitu kan. Udah saya harus pelayanan, kita harus ada retreat kepemimpinan 3 hari. Nah hari Sabtu, saya cerita juga jadi istri saya sakit, saya juga sakit. Jadi saya ngalami sesak napas, gak bisa napas. Aduh di hati saya COVID bukan nih ya. Periksa ke dokter, clean, gak COVID. Tes paru-paru semua, oh ini pneumonia katanya. Jadi gimana dikasih obat? Gak sembuh, ke dokter lagi. Gak sembuh juga, saya bilang COVID bukan? Bukan. Dah. Hari Sabtu, waktu hari terakhir retret, salah satu pemimpin bilang begini. Saya mau ke Singapura katanya. Kamu lebih baik cek ke sana. Istri kamu sakit apa? Saya bilang gak perlu. Udah. Jam 4 dapat pengumuman dari gubernur bahwa Jakarta keadaan kurang baik. Dan saya langsung meeting sama teman-teman secara online. Oke kita putuskan besok kebaktian online. Udah habis syuting santai-santai kita. Semuanya baik. Sore sebelum jam 5 teman saya yang udah ada di Singapura bilang gini. Kamu kalau mau berangkat mendingan cek keadaan istri kamu. Karena istri saya kan sakit kan. Karena Singapura mau tutup katanya.
Kita tujuannya bukan pengen berobat di luar negeri lebih oke, lebih keren. Pengen cross check kok nggak ketemu penyakit dia. Saya nggak mikirin sakitnya saya. Akhirnya kita berangkat, benar itu ditutup, dan kalau orang terbang ke sana harus karantina kalau nggak salah 2 minggu. Kita selamat, tidur, bisa nginep di tempat saudara saya. Dan di sana istri saya on off, kita bawa ke dokter, periksa semuanya, dan periksanya semuanya baik. Aneh sekali. Cuma kan saya deg-degan terus ya, bisa tiba-tiba dia bilang, aduh saya yang sakit nih, aduh saya nggak bisa napas nih, kan kita takut. Nah saya ngap, nggak bisa napas, misal kayak malam mau tidur ini saya ambil nafas kayak gini. Nggak batuk, nggak demam, nggak pilek, nggak ada apa-apa. Kan apa kalau COVID hilang rasa mantap, makan jalan terus. Jadi saya bisa tidur jam 3 pagi, tidurnya duduk, udah ganjal bantal 3 nggak bisa, saya duduk. Itu namanya ngantuk, nggak bisa tidur, sesak napas, jadi satu tuh rasanya kayak gimana. Udah, saya tanya orang, pergi ke dokter, jadi jantung juga udah cek, jantung bagus semuanya, coba ke dokter paru. Dokter paru lagi nih, saya kan selalu cari yang terbaik, udah biar nggak capek deh ya. Ini katanya bagus nih di rumah sakit ini. Saya pergi dikasih obat-obatan, dia bilang enggak, kamu nggak ada pneumonia, nggak ada COVID, udah dites semuanya bersih. Nih saya kasih obat bagus. Nggak sembuh, sesek tidur setengah mati. Udah gitu, saya bilang nih kayaknya nggak kena nih ya. Udah gitu keadaan di Jakarta tambah parah tuh kan. Maret, April saya ngikutin berita. Dan di sela-sela itu saya mesti syuting khotbah, which is di Singapura juga lagi kayak PSBB gitu. Aduh gimana, akhirnya rekamin khotbah, istri saya pakai handphone gini aja nih, direkamin. Makanya kenapa selama hampir 20 khotbah saya itu background horden di apartemen saudara saya, ya di situ aja kita khotbah. Akhirnya saya tanya teman-teman lagi, dokter apa yang bagus, dokter paru, direkomend satu lagi, mereka bilang ini the best katanya. Saya pergi ditanya, kamu minum obat apa? Saya bilang obat gini. Wah udah gak usah ke saya, dia bilang itu sudah obat terbaik di seluruh dunia. Obat yang baik itu cuma itu. Jadi dokter yang pertama bilang tuh saya bukan pneumonia bersih tapi saya asma. Tapi kok di 47 baru kena asma, ada turunan asma gak? Sebenarnya gak ada turunan asma. Selama ini saya orang yang sangat aktif, gak pernah sakit sesak napas. Tes COVID lagi, gak apa-apa. Dia bilang juga kita ngomong ini udah tahu bukan COVID. Saya gak tes lagi, bukan. Nah ke dokter yang terakhir, oke dia bilang tes lengkap semuanya sampai tes alergi, segala macam dites. Hasilnya ya gak apa-apa, ini cuma asma doang. Ada obat lagi gak dok yang bagus? Gak ada, cuma itu doang. Jadi bayangkan selama 3 bulan saya di sana. Jadi saya kembali itu tanggal 14 Juni mendarat di Jakarta. Saya kalau tidur tuh mesti berjuang. Ada malam di mana saya bisa tidur itu nikmatnya setengah mati. Tuhan bilang sama saya begini. Ini saatnya kamu mengalami Tuhan bahwa aku Tuhan penyembuhmu. Ini saatnya engkau dan istrimu mengalami bahwa dia Tuhan penyembuhmu. Udah pulang ke Jakarta jadi on off. Nah minggu-minggu terakhir sebelum minggu ini saya ini baru benar-benar nafas enak tuh sekitar 5 hari, 6 hari ya. Jadi kalau saya makan nih terus rutin tes COVID. Negatif. Saya kalau makan, baru mau makan tuh udah ngap. Makan sesendok mesti narik nafas dulu. Makan lagi. Saya bilang kenapa hidup seperti gini ya. Tapi terus saya muji Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya perkatakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jadi aktivitas jalan normal, sementara saya sesak nafas. Tapi baru 5-6 hari ini rasanya sempurna, total. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Jadi saya gak tahu apa yang Bapak Ibu saudara alami, tapi Tuhan kasih pesan untuk saya dan untuk jemaat. Ini saatnya kita mengalami Tuhan. Kekristenan bukan gitu-gitu aja, bukan biasa-biasa aja, bukan rutinitas aja. Tapi kamu, saya dan saudara menyembah Tuhan yang hidup. Saya tuh bacain kesaksian-kesaksian dari sel, bagaimana di tengah pandemi mereka ngalami Tuhan. Tiba-tiba yang kerjanya tuh salah satu sampingannya dog breeder, bisa 3 anak anjingnya laku hampir 100 juta rupiah. Ada banyak mujizat yang terjadi. Tuhan bilang lihat, ini saatnya mereka gak mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka mengalami Tuhan. Yang ketiga, bicara tentang the time, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan,
hormat dan takut. Pesan ketiga yang Tuhan sampaikan untuk saya dan untuk jemaat. It is the time to come back. Ini waktunya untuk kembali. It is the time to come back. Saya nggak ngerti, sampai satu saat saya ketemu waktu Tuhan ngomong itu, ya saya catat aja. Saya lagi worship ya, keluar lagu ini. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. So I'm coming back to the heart of worship. Tuhan bilang, itu yang aku mau. Maksudnya gimana? Tuhan bilang gini. Ada orang yang hatinya gak ke Tuhan. Dia di gereja tapi hatinya gak ke Tuhan. Dia Kristen, hatinya gak ke Tuhan. Dia memuji Tuhan. Kelihatannya memuji Tuhan dengan bibirnya tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang ini terjadi untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kalau keadaan tambah baik membuat mereka jauh dari Tuhan sekalipun Kristen. Saya nangkap, yes Lord. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, kembali kepada Tuhan. Enggak menjamin kita Kristen tapi hati kita di Tuhan. Ayo doa dengan hati kepada Tuhan. Baca firman Tuhan hatinya di Tuhan. Jangan kayak yang lain-lain. Sementara dua baca firman, aduh ini cepetan nih udah mau naik sepeda nih udah telat. Lagi musim sepeda kan sekarang. Bentar lagi musim kuda katanya. Nyanyi tapi hatinya gak sih ikut kebaktian online. Sembari main WhatsApp. Sembari posting, upload. Sementara lagi search. Bayangin sembari kebaktian tangan gak lepas di handphone. Tuhan bilang it is the time to come back to God. Doa hatinya ke Tuhan, muji Tuhan hatinya ke Tuhan, baca firman hatinya ke Tuhan, kebaktian online hatinya ke Tuhan. Jangan yang kemana-mana. Yang kedua bukan hanya kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Saya dikirimin artikel sama teman saya dan saya Google kan suka banyak hoax kan, bener. Waktu awal-awal COVID itu di China perceraian tinggi banget. Satu hari bisa ratusan pasangan yang daftar untuk cerai. Saya pelajarin lagi kenapa sih mereka pada cerai. Biasa pada sibuk. Suami di sana, istri di sini, anak di sana. Sekarang harus di rumah terus gabung. Tapi saya belajar, sekarang kan udah PSBB transisi ini diperpanjang sampai tanggal 10 kalau gak salah sama gubernur kita. 10 September. Tapi waktu masa-masa yang benar-benar PSBB ketat itu. Di rumah kan 4L, lo lagi. Kesempatan itu saya pakai untuk banyak ngobrol sama istri saya. Sama anak saya dapat hubungan yang jauh lebih dalam. Yang tadi saya cerita pemuritan, saya bisa muridkan dia banyak hal. Ngomong apa aja kayaknya masuk. Iya Dad, benar ya Dad ya. Gitu ya Dad ya. Saya bilang ini yang saya gak dapat dulu. Kok bisa Tuhan izinkan untuk saya kembali kepada keluarga saya lebih dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara jangan lewat krisis ini, pandemi ini keluarga kita biasa-biasa aja. Kesempatan tuh kita getting closer sama mereka. Kesempatan bapak-bapak berfungsi sebagai imam, nabi dan raja. Yang satu nonton Korea, yang satu nonton main game, yang satu main sepeda, satu main burung. Kumpul lah, mesbah keluarga, kesempatan muridin berfungsi jadi imam, nabi dan raja. Wanita-wanita yang biasa gojekan terus, gak ada yang salah. Kesempatan coba belajar bikin roti, bikin apa, serve suami, anak-anak kita. Dan yang terakhir, it is the time to come back to the truth, kepada kebenaran. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Karena kalau kita mau mengalami surga, ada di keluarga, surga di bumi. Kembali kepada kebenaran. Tuhan bilang udah banyak orang bukan hidup dengan kebenaran Tuhan, tapi kebenaranku. Ask them to be back to the Bible. Ajak mereka tuh kembali kepada firman Tuhan. Terbukti kan? Banyak rencana kita yang gagal kan? Saya cancel tiket saya puluhan tiket. Rencana kacau semua. Tuhan bilang sih, itu rencanamu, bukan rencanaku. Tuhan ngomong gitu. Saya ambil satu contoh untuk menutup khotbah saya pada hari ini. Misalnya kembali kepada kebenaran keuangan. Keuangan banyak digoncang kan. Ada yang bangkrut, ya ada dua golongan lah. Ada yang kaya, wah ini kesempatan beli-beliin aset yang BU-BU. Wah beli-beliin perusahaan. Tapi ada yang benar-benar terpuruk, dililit hutang.
Teman-teman di perbankan cerita waktu kredit-kredit itu di awal, itu pada minta restructuring segala macam, itu ribuan, itu satu bank baru saya ngobrol. Ribuan orang gak bisa bayar. Tuhan bilang lihat kebenaran mereka sementara, tapi kebenaranku tinggal tetap. Rencana mereka gak bisa panjang, tapi rencanaku aku lihat sampai ke ujungnya. Hanya kalau mereka mau kembali kepada kebenaran Tuhan. Saya tutup dengan ini, simple aja. Bagi yang masih struggling dalam keuangan, saya pernah bahas ini dalam seri dan sudah dimuat beberapa judul di YouTube. Tuhan bilang aku ngajarin bagaimana mereka mengelola. Orang yang mengelola keuangannya dengan benar, mereka kuat di tengah krisis ini. Kembali mengelola dengan cara Tuhan. Yang kedua, bagaimana mereka memberi. Banyak orang-orang yang menabur. Sekarang waktunya mereka menuai. Bahkan di tengah krisis. Bagaimana mereka bekerja. Yang bekerja aja banyaknya di PHK kok. Apalagi yang dulu kerjanya gak jelas. Hikmat. Dulu pakai hikmat manusia. Ini yang saya tulis kekuatan-kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan dari Tuhan. Sekarang mau gak mau harus minta hikmat Tuhan. Bayin saya harus ganti khotbah saya puluhan. 4 bulan pertama saya mimpin pray, praise and worship. Berarti saya udah khotbah berapa? 30, hampir 40 khotbah. Biasa setahun saya cuma khotbah 26 kali. Saya bilang saya butuh hikmat. Di peak 2 harus tetap jalan. Saya bilang kapan harus mulai, saya harus buat apa. Demikian juga para pebisnis. Bagaimana bergantung. Sekarang mau gak mau orang bergantung sama Tuhan. Ini artinya kembali kepada kebenaran. Bagaimana mereka harus mulai berkata-kata. Mengucapkan firman setiap hari. Dan yang terakhir adalah bersyukur.